Dalam hidup, kita seringkali berusaha mengejar sesuatu yang kita inginkan dengan sepenuh tenaga. Entah itu dalam hal karier, impian, atau bahkan cinta. Kita cenderung berpikir bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkannya. Namun, ada kalanya kita justru merasa lelah, kecewa, atau bahkan kehilangan jati diri karena terus berlari tanpa arah yang jelas. Dalam urusan hati, hal ini sering kali terjadi. Kita ingin seseorang membalas perasaan kita, memperhatikan kita, atau bahkan mencintai kita dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan. Sayangnya, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada titik tertentu, kita harus belajar untuk berhenti mengejar seseorang yang tidak memberikan respons yang sama. Bukan berarti kita menyerah atau tidak berusaha, tetapi lebih kepada membiarkan segala sesuatu berjalan dengan alami. Dengan demikian, kita dapat memberikan ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih dari itu, kita juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyadari keberadaan kita tanpa harus memaksakan kehendak. Video ini akan membahas mengapa kita sebaiknya berhenti mengejar seseorang dan bagaimana hal tersebut justru dapat membawa kebahagiaan serta ketenangan dalam hidup kita. 1. Pengejaran yang berlebihan bisa merusak harga diri. Mengejar seseorang dengan penuh semangat memang terasa wajar, terutama jika kita benar-benar menyukai atau mencintai orang tersebut. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa pengejaran yang berlebihan justru dapat merusak harga diri kita sendiri. Ketika kita terus berusaha mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau bahkan pengakuan dari seseorang yang tidak menunjukkan minat yang sama, kita secara tidak langsung sedang menempatkan diri kita dalam posisi yang lemah. Pada awalnya, mungkin kita berpikir bahwa jika kita berusaha lebih keras, orang tersebut akhirnya akan menyadari perasaan kita dan mulai menghargai keberadaan kita. Kita mungkin mencoba segala cara, seperti selalu hadir dalam kehidupannya, menawarkan bantuan di setiap kesempatan, atau bahkan mengorbankan kepentingan pribadi demi mendapat sedikit pengakuan darinya. Namun, semakin lama kita bertahan dalam situasi ini, semakin kita mulai kehilangan kendali atas perasaan dan harga diri kita sendiri. Menurunnya rasa percaya diri. Ketika kita mengejar seseorang tanpa mendapatkan balasan yang setimpal, kita bisa mulai mempertanyakan diri sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Mengapa dia tidak melihat usahaku? Atau bahkan, apakah aku tidak cukup baik untuknya? Pikiran-pikiran seperti ini bisa menjadi racun yang perlahan menggerogoti kepercayaan diri kita. Padahal, nilai diri seseorang tidak seharusnya diukur berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukannya. Kepercayaan diri adalah fondasi penting dalam kehidupan, terutama dalam hubungan sosial dan romantis. Orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi biasanya lebih menarik dan dihargai karena mereka tahu bahwa mereka memiliki nilai yang tidak tergantung pada validasi dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang terus-menerus mengejar orang lain dan memohon perhatian bisa terlihat putus asa dan kurang percaya diri. Ironisnya, dalam banyak kasus, semakin kita berusaha keras mengejar seseorang, semakin mereka menjauh. Ini bukan karena mereka menikmati melihat kita menderita, tetapi karena daya tarik sejati tidak berasal dari sikap memohon. Orang cenderung lebih tertarik kepada mereka yang memiliki kehidupan sendiri, yang mandiri, dan yang tidak merasa perlu memaksa orang lain untuk mencintai mereka. Mengorbankan diri demi perhatian yang tak kunjung datang. Ketika kita terlalu fokus mengejar seseorang, kita seringkali lupa pada kebutuhan dan kebahagiaan kita sendiri. Kita mungkin mulai mengubah diri hanya agar sesuai dengan ekspektasi mereka. Misalnya, jika mereka menyukai tipe orang yang pendiam, kita mungkin mencoba menekan kepribadian ceria kita agar tampak lebih sesuai dengan selera mereka.
Atau jika mereka menyukai seseorang yang memiliki minat tertentu, kita bisa saja berpura-pura menyukai hal yang sama, meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan diri kita. Mengorbankan jati diri demi seseorang adalah tanda bahaya dalam hubungan. Jika seseorang tidak bisa menerima kita apa adanya, maka mereka bukanlah orang yang tepat untuk kita. Hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kejujuran dan penerimaan, bukan manipulasi atau usaha berlebihan untuk menyesuaikan diri agar diterima oleh orang lain. Lebih jauh lagi, ketika kita terlalu sibuk mengejar seseorang, kita mungkin mengabaikan aspek lain dalam hidup yang jauh lebih penting. Karier, keluarga, teman-teman, bahkan impian pribadi bisa saja terbengkalai hanya karena kita terlalu fokus pada satu orang. Hal ini dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari, terutama jika akhirnya kita menyadari bahwa orang yang kita kejar selama ini tidak benar-benar menghargai usaha kita. 2. Perasaan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Dalam hubungan apapun, baik itu persahabatan, percintaan, maupun pernikahan, perasaan yang tulus adalah fondasi utama yang membuatnya bertahan lama. Jika sebuah hubungan dijalani dengan paksaan, entah itu karena satu pihak terlalu memaksakan diri atau karena adanya tekanan dari luar, maka hubungan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dalam jangka panjang. Seringkali kita melihat seseorang yang terus berusaha mendapatkan cinta dari orang yang tidak benar-benar mencintainya. Mereka berharap bahwa dengan memberikan lebih banyak perhatian, pengorbanan, atau bahkan perubahan dalam diri mereka, orang yang mereka kejar akhirnya akan membalas perasaan itu. Namun, sayangnya, perasaan yang tumbuh karena paksaan atau desakan jarang sekali bisa bertahan lama. Bahkan, jika seseorang akhirnya menerima kita karena rasa kasihan atau keterpaksaan, hubungan tersebut tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Dalam kehidupan nyata, kita bisa melihat banyak pasangan yang bertahan dalam hubungan hanya karena merasa tidak enak untuk mengakhiri, bukan karena mereka benar-benar mencintai satu sama lain. Hubungan semacam ini hanya akan menghadirkan penderitaan bagi kedua belah pihak. Cinta yang sejati tumbuh secara alami. Cinta yang sehat adalah cinta yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Perasaan sejati muncul karena ada ketertarikan emosional, kesamaan nilai, dan kenyamanan satu sama lain. Seseorang yang benar-benar mencintai kita tidak perlu dipaksa untuk ada dalam hidup kita. Mereka akan datang dengan sendirinya, menunjukkan perhatian, dan ingin mengenal kita lebih dalam tanpa ada rasa terpaksa. Sebaliknya, jika kita terus berusaha keras untuk membuat seseorang mencintai kita, kemungkinan besar perasaan tersebut tidak akan bertahan lama. Jika seseorang harus diyakinkan berkali-kali untuk mencintai kita, maka itu adalah tanda bahwa mereka tidak memiliki perasaan yang cukup kuat dari awal. Dan jika mereka akhirnya menerima kita hanya karena merasa tidak enak atau kasihan, maka hubungan itu akan dipenuhi dengan ketimpangan dan ketidakbahagiaan. Tanda-tanda bahwa perasaan itu dipaksakan. Tidak semua orang menyadari bahwa mereka sedang menjalani hubungan yang dipaksakan. Berikut adalah beberapa tanda bahwa sebuah hubungan mungkin tidak tumbuh secara alami. Salah satu pihak terus berusaha keras, sementara yang lain acuh. Jika hanya satu pihak yang selalu berjuang untuk mempertahankan hubungan, sedangkan pihak lainnya tidak menunjukkan usaha yang sama, maka hubungan tersebut tidak berjalan dengan sehat. Hubungan yang baik adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling berkontribusi. Bukan hanya satu orang yang berusaha sementara yang lain hanya menerima tanpa memberikan timbal balik. Tidak ada antusiasme dalam hubungan. Ketika seseorang benar-benar menyukai kita, mereka akan menunjukkan antusiasme dalam setiap interaksi. Mereka akan berusaha untuk hadir, terlibat dalam percakapan, dan membuat waktu untuk kita. Namun, jika kita merasa bahwa pasangan atau orang yang kita kejar tampak malas merespons, tidak menunjukkan ketertarikan,
atau bahkan sering menghindar, itu adalah tanda bahwa mereka mungkin hanya bertahan karena keterpaksaan. Hubungan didasari oleh rasa kasihan atau tekanan sosial. Beberapa orang tetap berada dalam suatu hubungan karena merasa tidak enak untuk menolak atau meninggalkan. Mungkin mereka takut menyakiti perasaan kita, atau mungkin ada tekanan dari keluarga dan teman-teman. Jika seseorang tetap bersama kita hanya karena alasan seperti ini, bukan karena mereka benar-benar ingin, maka hubungan itu tidak akan bahagia dalam jangka panjang. Kurangnya koneksi emosional yang kuat. Koneksi emosional adalah salah satu faktor utama yang membuat hubungan bertahan lama. Jika kita merasa bahwa percakapan selalu terasa canggung, tidak ada kehangatan, atau tidak ada kedalaman dalam hubungan, itu bisa menjadi tanda bahwa perasaan tersebut tidak tumbuh secara alami. Sering merasa tidak aman atau ragu. Dalam hubungan yang tulus, kita akan merasa nyaman dan yakin dengan perasaan pasangan terhadap kita. Namun, jika kita sering merasa ragu, takut kehilangan mereka, atau khawatir bahwa mereka akan pergi kapan saja, itu bisa jadi karena mereka memang tidak benar-benar mencintai kita dengan sepenuh hati. Ketiga, fokus pada diri sendiri akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Dalam hidup, kita seringkali diajarkan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dari orang lain, dari hubungan yang kita jalin, dari bagaimana orang memperlakukan kita, atau dari seberapa banyak cinta yang kita terima. Namun, kenyataan yang sering terlupakan adalah bahwa kebahagiaan sejati justru berasal dari dalam diri sendiri. Seringkali, kita begitu sibuk mengejar seseorang atau sesuatu di luar diri kita, berharap bahwa hal tersebut akan memberikan kebahagiaan yang kita cari. Kita berpikir bahwa jika seseorang mencintai kita, menghargai kita, atau mengakui keberadaan kita, maka kita akan merasa lebih berharga. Padahal, kebahagiaan yang bergantung pada orang lain sangat rapuh. Ketika orang tersebut pergi atau tidak memenuhi harapan kita, kita akan merasa hampa dan kehilangan arah. Sebaliknya, ketika kita mulai fokus pada diri sendiri, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar, kebahagiaan yang tidak tergantung pada validasi orang lain. Kita akan menyadari bahwa diri kita sendiri sudah cukup, bahwa kita bisa merasa bahagia tanpa perlu mencari pengakuan dari orang lain, dan bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang bagaimana kita mencintai dan merawat diri sendiri. Mengapa fokus pada diri sendiri? Itu penting. Banyak orang takut untuk memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri karena merasa bahwa itu egois atau tidak peduli dengan orang lain. Padahal, fokus pada diri sendiri bukan berarti kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, ini adalah tentang memberikan perhatian yang cukup pada diri kita sendiri agar kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa fokus pada diri sendiri akan membawa kebahagiaan yang lebih besar. Kita menjadi lebih mandiri. Secara emosional, ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita memberi mereka kekuatan untuk menentukan bagaimana perasaan kita. Jika mereka bersikap baik, kita bahagia. Jika mereka menjauh, kita merasa sedih dan tidak berharga. Namun, ketika kita belajar untuk fokus pada diri sendiri, kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Kita bisa menikmati hidup tanpa harus selalu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita mencurahkan perhatian untuk mengembangkan diri sendiri, baik dalam hal keterampilan, pendidikan, kesehatan, atau hobi, kita akan mulai merasa lebih percaya diri. Kita akan menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri, menghindari hubungan yang tidak sehat. Salah satu alasan
mengapa banyak orang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat adalah karena mereka merasa tidak bisa bahagia tanpa pasangan. Mereka takut sendirian, takut tidak dicintai, atau merasa bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidup mereka. Namun, ketika kita fokus pada diri sendiri, kita menyadari bahwa kita tidak perlu memaksa diri untuk tetap berada dalam hubungan yang tidak sehat hanya karena takut sendirian. Kita tahu bahwa kita cukup, bahkan tanpa pasangan. Lebih mudah menarik orang yang tepat ke dalam hidup. Kita ironisnya, ketika kita berhenti mengejar orang lain dan mulai fokus pada diri sendiri, kita justru menjadi lebih menarik. Orang-orang tertarik kepada mereka yang memiliki kehidupan sendiri, yang memiliki tujuan, dan yang tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa bahagia. Dengan kata lain, ketika kita tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita, kita justru akan menarik orang-orang yang lebih sehat secara emosional ke dalam hidup kita, memberikan energi positif ke sekitar kita. Ketika kita merasa bahagia dan puas dengan diri sendiri, kita akan memancarkan energi positif. Kita tidak lagi merasa iri dengan kebahagiaan orang lain, tidak merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak lagi mudah merasa kecewa hanya karena seseorang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Dengan energi positif ini, kita bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita. 4. Seseorang yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Dalam kehidupan, kita seringkali merasa tidak sabar untuk menemukan seseorang yang bisa melengkapi dan menemani kita. Kita melihat orang lain yang sudah memiliki pasangan, mendengar cerita tentang cinta yang indah, dan mulai bertanya-tanya, kapan giliran saya? Rasa gelisah ini seringkali mendorong kita untuk terburu-buru mencari seseorang, bahkan sampai mengejar orang yang sebenarnya tidak tepat untuk kita. Namun, kenyataan yang sering kita lupakan adalah bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Tidak semua hal bisa dipercepat, terutama dalam hal cinta. Seseorang yang benar-benar tepat akan datang di waktu yang tepat, bukan ketika kita memaksanya, tetapi ketika hidup telah menyiapkan momen yang paling sesuai. Ketika kita mencoba memaksakan sesuatu yang belum waktunya, kita seringkali berakhir dengan kekecewaan. Kita mungkin masuk ke dalam hubungan yang tidak sehat, memilih orang yang tidak benar-benar cocok dengan kita, atau bahkan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri demi perasaan yang ternyata hanya sementara. Sebaliknya, jika kita bisa bersabar dan percaya pada proses kehidupan, kita akan menyadari bahwa setiap perjalanan yang kita lalui memiliki tujuannya sendiri. Orang yang tepat akan hadir ketika kita sudah siap, ketika kita telah belajar mencintai diri sendiri, dan ketika kita telah menemukan kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang lain. Mengapa kita tidak perlu terburu-buru dalam urusan cinta? Seringkali, tekanan sosial membuat kita merasa harus segera menemukan pasangan. Orang tua bertanya, kapan kita akan menikah? Teman-teman sudah mulai berkeluarga, dan media sosial dipenuhi dengan unggahan kebahagiaan orang lain bersama pasangan mereka. Hal ini bisa menimbulkan rasa takut tertinggal, seolah-olah kita gagal dalam hidup jika belum menemukan seseorang. Namun, ada beberapa alasan kuat mengapa kita tidak perlu terburu-buru dalam mencari pasangan. Hubungan yang tergesa-gesa cenderung tidak bertahan lama. Ketika kita memilih seseorang hanya karena takut sendirian atau karena tekanan dari luar, kita cenderung mengabaikan tanda-tanda ketidakcocokan. Kita lebih fokus pada status hubungan daripada kualitas hubungan itu sendiri. Akibatnya, banyak hubungan yang dimulai dengan tergesa-gesa justru berakhir dengan cepat karena ternyata tidak memiliki fondasi yang kuat. Kesendirian bukanlah hal yang buruk. Banyak orang takut untuk sendirian, padahal kesendirian bisa menjadi salah satu fase paling berharga dalam hidup. Saat kita sendirian,
kita memiliki kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, mengembangkan diri, mengejar impian, dan menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain. Hubungan yang sehat dimulai dari diri yang sehat. Sebelum berharap menemukan seseorang yang bisa mencintai kita dengan tulus, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah mencintai diri saya sendiri? Hubungan yang sehat dimulai dari individu yang sehat secara emosional. Jika kita masih memiliki banyak luka, ketidakamanan, atau masalah yang belum terselesaikan, maka hubungan yang kita bangun pun akan dipenuhi dengan masalah. Tuhan atau alam semesta punya rencana yang lebih baik. Seringkali, apa yang kita inginkan bukanlah yang terbaik untuk kita. Kita mungkin mengira seseorang adalah pasangan yang sempurna, tetapi di kemudian hari kita menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang benar-benar kita butuhkan. Oleh karena itu, percaya pada rencana Tuhan atau alur kehidupan akan membantu kita untuk lebih tenang dan tidak terlalu memaksakan sesuatu yang belum waktunya. 5. Berhenti mengejar bukan berarti menyerah. Dalam hidup, kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Baik dalam karier, pendidikan, maupun cinta, kita sering mendengar nasihat seperti jangan pernah menyerah atau kejar sampai dapat. Nasihat ini memang berguna dalam banyak aspek kehidupan, tetapi tidak selalu berlaku dalam urusan hati. Banyak orang salah kaprah dan mengira bahwa berhenti mengejar seseorang berarti menyerah dan gagal dalam cinta. Padahal, berhenti mengejar bukanlah tanda kelemahan atau kekalahan, tetapi bisa jadi tanda kebijaksanaan dan kedewasaan. Ada perbedaan besar antara berusaha mempertahankan sesuatu yang bernilai dan memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya dipertahankan. Berhenti mengejar seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama bukanlah tindakan pengecut, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah keputusan untuk tidak menghabiskan waktu, tenaga, dan perasaan pada sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Cinta sejati tidak pernah harus dikejar mati-matian. Cinta yang sejati akan tumbuh dan berkembang dengan alami. Mengapa berhenti mengejar? Itu bukan bentuk menyerah? Seringkali, ketika seseorang memilih untuk berhenti mengejar orang yang mereka cintai, mereka mendapatkan cap sebagai orang yang menyerah terlalu cepat. Namun, ada beberapa alasan kuat mengapa berhenti mengejar sebenarnya adalah langkah yang lebih bijaksana dibandingkan terus-menerus berusaha mendapatkan seseorang yang tidak memiliki perasaan yang sama. Menghargai diri sendiri. Cinta tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Jika kita terus berusaha mendapatkan perhatian seseorang yang tidak pernah benar-benar peduli, kita secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita tidak cukup menghargai diri sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri tahu kapan harus berhenti, bukan karena mereka tidak cukup berusaha, tetapi karena mereka sadar bahwa mereka pantas mendapatkan seseorang yang juga menginginkan mereka. Cinta yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Cinta yang lahir dari paksaan tidak akan pernah bertahan lama. Jika seseorang tidak memiliki perasaan yang sama dengan kita, maka tidak peduli seberapa keras kita mencoba, mereka tidak akan tiba-tiba berubah dan mencintai kita dengan tulus. Bahkan, jika akhirnya mereka menerima kita karena merasa kasihan atau karena tekanan, hubungan yang terjalin dalam kondisi seperti ini tidak akan pernah membawa kebahagiaan jangka panjang. Kebahagiaan tidak bergantung pada seseorang. Seringkali kita merasa bahwa seseorang adalah sumber kebahagiaan kita. Kita berpikir bahwa jika kita bisa mendapatkan mereka, maka hidup kita akan lengkap dan bahagia. Padahal, kebahagiaan sejati tidak berasal dari orang lain, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Berhenti mengejar bukan berarti menyerah, melainkan menyadari bahwa kebahagiaan kita tidak boleh bergantung pada satu orang saja. Memberikan kesempatan pada hal yang lebih baik.
Ketika kita terlalu fokus mengejar seseorang yang tidak bisa kita miliki, kita sebenarnya menutup pintu bagi orang lain yang mungkin jauh lebih cocok untuk kita. Dunia ini luas, dan ada banyak orang yang bisa memberikan cinta dan perhatian yang kita harapkan. Berhenti mengejar berarti membuka diri untuk kemungkinan lain yang lebih baik. Cinta yang sejati tidak perlu dipaksakan. Cinta yang sejati akan berjalan dengan alami. Jika seseorang benar-benar tertarik pada kita, mereka akan menunjukkan ketertarikan tersebut tanpa kita harus mengejar dan memohon perhatian mereka. Hubungan yang sehat seharusnya seimbang, di mana kedua belah pihak sama-sama berusaha dan menghargai satu sama lain. Bagaimana cara berhenti mengejar tanpa merasa menyerah? Bagi banyak orang, berhenti mengejar seseorang bisa terasa sulit, terutama jika perasaan sudah terlanjur dalam. Namun, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar proses ini menjadi lebih mudah dan tidak terasa seperti kegagalan. Terima kenyataan dengan ikhlas. Langkah pertama adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita miliki. Terkadang, kita perlu mengakui bahwa seseorang bukanlah yang terbaik untuk kita, meskipun kita sangat menginginkannya. Menerima kenyataan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi realitas dengan bijak. Kurangi interaksi dan jaga jarak. Jika kita terus-menerus berada di sekitar orang yang kita kejar, akan sulit bagi kita untuk melepaskan perasaan tersebut. Cobalah untuk mengurangi interaksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini bukan berarti memusuhi mereka, tetapi memberi diri kita sendiri ruang untuk sembuh dan melanjutkan hidup. 6. Biarkan orang lain merasakan kehilangan kita. Seringkali dalam hidup, kita begitu takut kehilangan seseorang hingga kita rela melakukan apa saja agar mereka tetap tinggal. Kita terus berusaha memberikan perhatian tanpa henti dan bahkan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri demi mempertahankan seseorang yang mungkin tidak lagi menghargai keberadaan kita. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa mungkin cara terbaik bukanlah terus bertahan dan mengejar, melainkan pergi dan membiarkan mereka merasakan kehilangan kita? Mengapa kita harus berani pergi dan membiarkan mereka merasakan kehilangan? Banyak orang merasa sulit untuk meninggalkan seseorang, bahkan jika mereka tahu bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat. Ada beberapa alasan kuat mengapa membiarkan seseorang merasakan kehilangan kita bisa menjadi langkah terbaik. Orang cenderung baru menyadari nilai sesuatu ketika kehilangan. Ketika seseorang selalu ada untuk kita, kita seringkali menganggap keberadaan mereka sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlalu memikirkannya. Sama halnya dalam hubungan, seseorang yang terus menerima perhatian tanpa usaha cenderung tidak menghargai perhatian tersebut. Tetapi ketika perhatian itu tiba-tiba menghilang, saat itulah mereka akan mulai merasa kehilangan dan menyadari bahwa tidak semua hal bisa terus mereka dapatkan dengan mudah. Menghindari hubungan yang tidak seimbang. Dalam hubungan yang sehat, harus ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Jika hanya kita yang terus berusaha, sementara pihak lain tidak menunjukkan usaha yang sama, maka hubungan tersebut tidak seimbang. Dengan pergi dan membiarkan mereka merasakan kehilangan kita, kita mengajarkan bahwa hubungan yang baik harus didasarkan pada usaha dari kedua belah pihak, bukan hanya satu orang saja yang berjuang. Mencegah diri kita dari rasa tidak dihargai. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak dihargai. Kita sudah memberikan segalanya, tetapi orang tersebut tetap tidak melihat nilai kita. Daripada terus berharap dan menunggu, lebih baik kita menarik diri dan membiarkan mereka belajar dari kehilangan. Memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bertemu orang yang lebih baik. Kadang kita terlalu sibuk mengejar seseorang yang tidak menghargai kita, hingga kita lupa
bahwa ada banyak orang lain di luar sana yang mungkin jauh lebih baik. Dengan membiarkan mereka pergi, kita memberi diri kita kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang benar-benar melihat nilai kita sejak awal, menunjukkan bahwa kita punya harga diri. Harga diri adalah sesuatu yang tidak boleh kita korbankan demi siapapun. Jika seseorang tidak menghargai keberadaan kita, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah pergi dengan kepala tegak. Ini bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang menunjukkan bahwa kita cukup berharga untuk tidak diperlakukan dengan sembarangan. Bagaimana cara membuat seseorang merasakan kehilangan kita? Berhenti mengejar dan membiarkan seseorang merasakan kehilangan kita bukan berarti kita harus bersikap kasar atau membalas dendam. Ada beberapa cara bijak yang bisa kita lakukan. Kurangi perhatian dan jaga jarak. Jika selama ini kita selalu ada untuk mereka, cobalah untuk perlahan mengurangi kehadiran kita dalam hidup mereka. Jangan selalu menjadi orang pertama yang menghubungi atau menawarkan bantuan. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya ketika kita tidak ada. Fokus pada diri sendiri. Alih-alih terus memikirkan mereka, gunakan waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Pergi ke tempat baru, pelajari hal-hal yang selama ini kita tunda, dan temukan kembali kebahagiaan tanpa bergantung pada mereka. Saat kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri, kita tidak hanya menjadi lebih baik, tetapi juga menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka. Jangan tunjukkan bahwa kita masih mengharapkan mereka. Terkadang, setelah kita pergi, orang tersebut akan mencoba menarik perhatian kita kembali, bukan karena mereka benar-benar menginginkan kita, tetapi karena mereka merasa kehilangan kendali. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan datang dengan niat yang tulus, bukan sekadar karena mereka merasa tidak nyaman dengan perubahan situasi. Apa yang bisa terjadi setelah kita pergi? Ketika kita memutuskan untuk berhenti mengejar dan membiarkan seseorang merasakan kehilangan kita, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka menyadari nilai kita dan kembali dengan usaha yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, seseorang baru menyadari nilai kita setelah kita pergi. Jika mereka benar-benar peduli, mereka akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kita kembali dengan cara yang lebih baik. Mereka pergi tanpa melihat kembali. Meskipun menyakitkan, ini sebenarnya adalah hal yang baik. Jika seseorang benar-benar bisa pergi tanpa melihat kembali, maka itu berarti mereka memang tidak pernah benar-benar peduli sejak awal. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melanjutkan hidup dan membuka hati bagi seseorang yang lebih baik. 7. Cinta yang sejati tidak membutuhkan pengejaran berlebihan. Dalam berbagai kisah cinta, kita sering melihat gambaran bahwa seseorang harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan orang yang mereka cintai. Film, novel, dan bahkan lagu-lagu romantis seringkali menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang harus dikejar tanpa lelah. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan sendiri. Namun, apakah benar cinta sejati harus selalu diperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan pengejaran yang berlebihan? Cinta sejati bukanlah sesuatu yang harus diperoleh dengan usaha yang tidak seimbang. Cinta yang tulus tidak akan membuat seseorang harus terus berlari mengejar orang lain yang tidak menunjukkan minat yang sama. Sebaliknya, cinta sejati adalah hubungan yang terbentuk secara alami, di mana kedua belah pihak memiliki perasaan yang sama dan berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut bersama-sama. Seringkali kita melihat orang yang terus berusaha mendapatkan hati seseorang yang tidak menunjukkan ketertarikan yang sama. Mereka mengirim pesan tanpa balasan, mengorbankan waktu dan tenaga untuk seseorang yang bahkan tidak menghargainya, dan terus berharap bahwa suatu hari orang tersebut akan sadar akan ketulusan mereka. Tetapi, cinta yang harus dikejar dengan begitu keras
hingga melupakan harga diri sendiri bukanlah cinta yang sehat. Mengapa cinta sejati tidak membutuhkan pengejaran berlebihan? Banyak orang beranggapan bahwa cinta sejati harus diperjuangkan dengan segala cara. Namun, kenyataannya, cinta yang sejati tidak memerlukan usaha yang berlebihan dari satu pihak saja. Berikut adalah beberapa alasan mengapa cinta yang sejati tidak perlu dikejar mati-matian. Cinta yang sejati bersifat timbal balik. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak harus memiliki rasa saling menginginkan dan menghargai satu sama lain. Jika hanya satu pihak yang terus berjuang dan berusaha, sedangkan pihak lainnya hanya menerima tanpa memberikan usaha yang sama, maka itu bukanlah cinta yang sehat. Hubungan yang baik adalah ketika kedua belah pihak sama-sama ingin berada di dalamnya, tanpa ada yang merasa terpaksa atau dipaksa. Pengejaran berlebihan bisa membuat kita kehilangan harga diri. Ketika kita terlalu fokus mengejar seseorang yang tidak menunjukkan minat yang sama, kita tanpa sadar bisa kehilangan harga diri kita. Kita mungkin terus mencari perhatian mereka, meskipun mereka tidak pernah benar-benar menghargai kita. Cinta yang sejati tidak akan membuat seseorang merasa rendah diri atau harus mengemis perhatian. Sebaliknya, cinta sejati akan membuat seseorang merasa dihargai dan diterima tanpa harus berusaha terlalu keras. Orang yang tepat tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Jika seseorang benar-benar mencintai kita, mereka tidak akan membiarkan kita merasa sendirian dalam perjuangan membangun hubungan. Mereka akan menunjukkan ketertarikan yang sama dan berusaha untuk tetap berada dalam hidup kita tanpa kita harus terus-menerus berusaha menarik perhatian mereka. Cinta sejati tumbuh dengan alami, bukan karena paksaan. Cinta yang tumbuh dari hati yang tulus tidak memerlukan paksaan atau manipulasi. Jika seseorang harus dipaksa untuk mencintai kita, maka cinta itu bukanlah cinta sejati. Cinta yang benar-benar tulus akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa harus dikejar dengan cara yang berlebihan. Pengejaran yang berlebihan bisa membuat orang menjauh. Terlalu berusaha untuk mendapatkan seseorang justru bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Alih-alih membuat mereka tertarik, pengejaran yang berlebihan bisa terasa seperti tekanan yang tidak diinginkan. Banyak orang merasa terganggu ketika seseorang terus-menerus berusaha menarik perhatian mereka tanpa memberi ruang untuk bernapas. Bagaimana mengetahui jika cinta itu sejati tanpa harus mengejar? Seringkali seseorang bertanya-tanya, apakah mereka harus terus berjuang atau berhenti mengejar seseorang? Berikut adalah beberapa tanda bahwa cinta sejati tidak perlu dikejar dengan berlebihan. Mereka juga menunjukkan ketertarikan yang sama. Jika seseorang benar-benar tertarik pada kita, mereka akan menunjukkan ketertarikan tersebut tanpa harus dipaksa. Mereka akan menghubungi kita, ingin menghabiskan waktu bersama, dan menunjukkan bahwa mereka peduli. Hubungan terasa nyaman dan tidak dipenuhi drama. Cinta sejati bukanlah sesuatu yang penuh dengan ketegangan dan permainan tarik ulur yang melelahkan. Jika suatu hubungan terasa terlalu sulit atau penuh dengan ketidakpastian, mungkin itu bukan cinta yang sehat. Tidak ada rasa takut, kehilangan berlebihan. Dalam cinta yang sejati, seseorang tidak perlu merasa takut kehilangan setiap saat. Hubungan yang sehat didasarkan pada kepercayaan dan kenyamanan, bukan rasa takut dan kecemasan karena terus-menerus mengejar seseorang yang tidak bisa dimiliki.